Apakah keadilan substantif dapat benar-benar ditegakkan, atau sebaliknya semakin terseret ke dalam pusaran tarik-menarik kepentingan kekuasaan politik? Kecurangan pemilu sendiri tidak berlangsung tiba-tiba. Ia lahir melalui serangkaian evolusi kecurangan. Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi hingga bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita membahas soal tulisan Megawati yang menarik ya, antara fajar dan kegelapan demokrasi. Ini tulisan yang luar biasa ya. Walaupun bukan Mega sendiri yang mengetiknya, tapi paling tidak itu buah pikiran dia yang dia setujui juga ya, draftnya saya kira. Dan luar biasa tulisan tersebut ya, bicara tentang kegelapan demokrasi atau fajar demokrasi. Coba kita bacakan di sini ya. Ini tulisan dimuat di media Indonesia, judulnya adalah Kenegarawan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Megawati Soekarno Putri. Titlenya adalah seorang warga negara Indonesia. Luar biasa ya. Coba kita bacakan. Luar biasa tulisannya. Di tengah penantian lahirnya keadilan sejati di Mahkamah Konstitusi, perhatian saya tertuju pada sebuah patung Dewi Keadilan. Patung itu ditaruh di samping meja ruang rapat kediaman saya agar mengingatkan pentingnya keadilan hakiki tanpa balutan kepentingan lain kecuali keadilan itu sendiri. Patung Dewi Keadilan yang saya beli ketika berada di Amerika Serikat itu mengandung beberapa pesan kuat. Pertama, mata Dewi Keadilan tertutup kain. Mata tertutup menghadirkan keadilan gelap agar tak tersilaukan oleh apa yang dilihat mata. Dengan mata tertutup itu terjadi dialog dengan hati nuraninya dalam memutuskan perkara dengan tidak membedakan siapa yang berbuat. Kedua, timbangan keadilan sebagai cermin keadilan substantif. Ketiga, pedang yang diturunkan ke bawah menegaskan bahwa hukum bukanlah alat membunuh, tetapi didasarkan pada norma, etika, kesadaran hukum, dan tertib hukum serta keteladanan para aparat penegak hukum. Alangkah indahnya Dewi Keadilan, tanda seru. Bagi bangsa Indonesia, pentingnya keadilan dalam seluruh kehidupan bernegara tercermin dalam Pancasila. Sebab Pancasila lahir sebagai jawaban atas praktik hidup eksploitatif akibat kolonialisme dan imperialisme. Pancasila merupakan falsafah pembebasan yang terlahir dari dialog kritis antara Bung Karno dan Pak Marhain. Dari situlah gagasan keadilan itu ditempatkan secara ideologis. Keadilan dalam perspektif ideologis harus dijabarkan ke dalam supremasi hukum, budaya hukum, tertib hukum, institusionalisasi lembaga penegak hukum, dan keteladanan aparat penegak hukum,
menjadi satu kesatuan supremasi hukum. Luar biasa ya. Sumpah Presiden dan Hakim Mahkamah Konstitusi menjadi bagian dari supremasi hukum. Namun bagi Hakim Mahkamah Konstitusi, sumpah dan tanggung jawabnya lebih mendalam dari sumpah seorang presiden. Karena itulah persyaratan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi juga lebih berat, yaitu tidak hanya menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya sesuai Undang-Undang Dasar, tetapi juga ditambahkan syarat lainnya, yaitu memiliki sikap kenegarawan. Dengan sikap kenegarawan tersebut, Hakim Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab terhadap terciptanya keadilan substantif dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama. Dengan tanggung jawab ini, keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu presiden dan wakil presiden sangat ditunggu rakyat Indonesia. Apakah keadilan substantif dapat benar-benar ditegakkan atau sebaliknya semakin terseret ke dalam pusaran tarik-menarik kepentingan kekuasaan politik? Etika Presiden. Budayawan dan rohaniwan Frans Magnus Suseno menyampaikan bahwa ada unsur-unsur yang merupakan pelanggaran etika serius dalam pelaksanaan Pilpres 2004. Etika merupakan ajaran dan keyakinan tentang baik dan tidak baik sebagai cermin dari kualitas manusia sebagai manusia. Tuntutan dasar terhadap pentingnya etika dituangkan dalam ketentuan hukum, dan hal tersebut berlangsung terus dalam sejarah peradaban umat manusia. Tidak memperhatikan hukum yang berlaku sama saja dengan pelanggaran etika. Ya. Tanggung jawab penguasa seperti presiden terhadap etika sangatlah penting. Presiden memegang kekuasaan atas negara dan pemerintahan yang sangat besar. Karena itulah penguasa eksekutif tertinggi tersebut dituntut standar dan tanggung jawab etikanya agar kewibawaan negara hukum tercipta. Dalam tanggung jawab presiden itu, maka persoalan berkaitan dengan keselamatan seluruh bangsa dan negara berada di pundak presiden. Presiden berdiri untuk semua. Segala kesan yang menunjukkan bahwa presiden memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya adalah fatal. Sebab presiden adalah milik semua rakyat Indonesia. Apa yang disampaikan Frans Magnus Suseno menjadi landasan etis bagi Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengurai seluruh akar persoalan Pilpres yang berangkat dari nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Presiden. Menempatkan etika dalam setiap keputusan mahkamah sangatlah penting, sebab MK hadir sebagai benteng keadilan terakhir dalam penyelesaian sengketa Pilpres atau pemilu. Keputusan Hakim MK akan menjadi indikator terpenting apakah demokrasi yang berkedaulatan rakyat tetap eksis atau justru perlombaan penyalahgunaan kekuasaan akan menjadi model kecurangan dan bisa direplikasi dalam pemilihan kepala daerah serentak hingga pemilihan umum yang akan datang. Apa dan siapa yang salah? Temuan terjadinya penurunan kualitas demokrasi Indonesia telah berulang kali dikaji para peneliti. Indeks Demokrasi Indonesia menurut data Freedom House terus menunjukkan penurunan. Demikian juga menurut The Economist Intelligence Unit yang menyampaikan demokrasi Indonesia masih tergolong cacat atau flawed democracy. Berada pada peringkat ke-54 secara global, turun 2 peringkat dari tahun sebelumnya. Dengan mencermati berbagai laporan tersebut, kemampuan mahkamah di dalam menyelesaikan sengketa pemilu tentu menjadi tolok ukur bagi peningkatan kualitas demokrasi. Sebab kecurangan tanpa efek jera akan semakin mematikan demokrasi. Agar sumber kecurangan tersebut dapat diungkap, Hakim Konstitusi dapat membedah sumber kegaduhan dalam kecurangan Pilpres. Kecurangan pemilu sendiri tidak berlangsung tiba-tiba. Ia lahir melalui serangkaian evolusi kecurangan. Luar biasa ya. Dalil awal, Pilpres dilakukan secara langsung untuk menihilkan kecurangan. Akan tetapi, kecurangan bisa terjadi di tengah 5 indikator besar, yaitu proses pemilu dan pluralisme politik, tata kelola pemerintahan, tingkat partisipasi politik masyarakat, budaya politik, dan kebebasan sipil. Kompleksitas pemilu.
Kesemuanya diawali dari pemilu 1971 ketika aparatur negara, khususnya ABRI, digunakan sebagai alat elektoral dan alat represif dengan sumber daya negara yang relatif tidak terbatas. Pertautan kepentingan geopolitik global terhadap pemilu terjadi pada pemilu tahun 1999, 2004, dan semakin menguat pada tahun 2024. Politik bantuan sosial diterapkan secara masif pada tahun 2009 seiring dengan meningkatkan populisme. Sementara penggunaan aparat penegak hukum termasuk TNI dan Polri dipraktikkan pada pemilu 2009 dan 2019. Mengakui Megawati ya. Efektivitas penggunaan instrumen hukum semakin sempurna di pemilu 2019 ketika jabatan Jaksa Agung RI disalahgunakan bagi kepentingan elektoral. Mengapa evolusi kecurangan terjadi bahkan semakin bersifat akumulatif? Sebab belum pernah tercipta efek jerah sebagaimana terjadi di Amerika Serikat dengan skandal Watergate yang memaksa Presiden Richard Nixon mengundurkan diri. Pilpres 2024 merupakan puncak evolusi hingga bisa dikategorikan sebagai kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Ditambah motif nepotisme yang mendorong penyalahgunaan kekuasaan presiden. Nepotisme ini berbeda dengan zaman Presiden Soeharto, sekalipun karena dilaksanakan melalui sistem pemilu ketika presiden masih menjabat dan ada kepentingan subjektif bagi kerabatnya. Luar biasa ya. Lalu pertanyaan kritis kita, apa dan siapa yang salah? Dengan tegas saya menjawab sendiri, bukan sistem hukum Indonesia yang salah. Pelaksanaan hukum yang menjadi tanggung jawab pemimpin itulah yang salah. Kondisi ini terjadi akibat etika dan moral dijauhkan dari praktik hukum. Tanpa landasan etika, moral, dan keteladanan pemimpin, manipulasi hukum menjadi semakin mudah dilakukan. Luar biasa ya. Sikap kenegarawan yang dimiliki hakim mahkamah masuk dalam dimensi tanggung jawab bagi pemulihan etika dan moral itu. Tanpanya, Mahkamah Konstitusi hanya menjadi jalan pembenaran bagi sengketa pemilu yang orientasinya hanya pada hasil, tanpa melihat secara jernih bagaimana proses pemilu dan keseluruhan input dari proses pemilu. Hasil pemilu ternyata bisa berubah akibat penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dibuktikan adanya voting behavior yang dipengaruhi besarnya belanja sosial, social expenditure seperti bantuan langsung tunai, pembagian beras miskin, dan bantuan sosial lainnya. Pedoman kebenaran. Keputusan hukum MK memiliki makna demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya tidak hanya secara transenden, tanggung jawab langsung kepada Sang Pencipta. Kekuatan transenden ini seharusnya dapat memperkuat posisi hakim MK mengambil terobosan hukum berdasarkan keadilan sebagai sifat hakiki Tuhan. Karena itulah hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertanggung jawab sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi, tapi juga memiliki legalitas dan legitimasi agar keadilan benar-benar menemukan bentuknya, terlebih ketika berhadapan dengan tembok kekuasaan. Lalu, selain konstitusi, apa pedoman lain yang bisa memunculkan sikap kenegarawan? Saya mencoba meramu dari pengalaman hidup saya yang sangat lengkap, baik sebagai anak presiden, menjadi rakyat biasa akibat peristiwa politik 1965, jadi ibu rumah tangga, maupun memenuhi tanggung jawab sejarah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, wakil presiden, presiden, dan kembali lagi memenuhi kodrat makna hidup cakra manggilingan, roda kehidupan yang berputar. Saya sungguh beruntung dapat berdialog langsung dengan Bung Karno, Bung Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Jenderal Ahmad Yani, dan para jenderal pahlawan revolusi yang lain. Juga Pak Hugeng, sahabat saya, serta orang-orang pintar berhati nurani yang dipunyai oleh Republik Indonesia waktu itu dan para tokoh bangsa lainnya. Dari situlah saya berkontemplasi dan hasilnya menjadi pedoman kebenaran yang saya rekomendasikan kepada hakim Mahkamah Konstitusi. Pertama, kebenaran tetaplah kebenaran. Ia tidak bisa dimanipulasi sebab ia menjadi hakikat. Kedua, kebenaran dalam pengambilan keputusan muncul dari pikiran dan nurani yang jernih. Jernih seperti air, air jernih adalah pikiran dalam alam kebenaran.
Ketiga, qanaah, merasa cukup terhadap apa yang ada. Apa ya? Nggak terbaca saya ini karena saya terbesarkan. Ketika konstitusi membatasi jabatan masa presiden 2 periode, itulah kebenaran yang harus ditaati. Tidak bisa diperpanjang, baik secara langsung maupun tak langsung. Keempat, dalam bahasa Rusia disebut apa? Saya nggak terbaca karena ini pembesaran. Yang artinya fajar. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi fajar menyingsing di ufuk timur. Dengan 4 pedoman sederhana di atas, setiap pemimpin termasuk hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengasah hati nurani dan budi pekertinya agar setiap tindakan dan keputusan politiknya selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Oleh karena itulah, belajar dari putusan perkara nomor 90 di Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial, saya mendorong dengan segala hormat pada Mahkamah Konstitusi agar sadar dan insaf untuk tidak mengulangi hal tersebut. Ketukan palu hakim Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan menjadi pertanda antara memilih kegelapan dengan demokrasi atau menjadi fajar keadilan bagi rakyat dan negara. Tentu sebagai anak bangsa, saya berdoa semoga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita pun rakyat Indonesia akan melihat cahaya terang demokrasi ketika 9 dewa di MK memberikan keputusan yang berkeadilan, berwibawa, dan terutama dengan hati nuraninya. Ingat, nama-nama para hakim Mahkamah Konstitusi akan tertulis dalam sejarah Republik Indonesia, baik maupun buruk. Semoga rakyat Indonesia, terutama yang mempunyai hati nurani, harus mendukung pengadilan Mahkamah Konstitusi ini sebagai supaya upaya berkeadilan secara hukum. Semoga semua pemikiran dan pendapat di atas saya suarakan sebagai bagian dari amicus curiae, ya, curiae, atau sahabat pengadilan. Merdeka! Ya, saudara sekalian, ya, itu tulisan dari Megawati yang viral, dan saya mendapatkan itu di grup-grup WhatsApp. Luar biasa ya, concern dari Megawati mengenai putusan Mahkamah Konstitusi antara fajar atau kegelapan demokrasi. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini memberikan ilham bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutus. Sebenarnya yang dibutuhkan bukan lagi bukti tapi sebuah keberanian. Keberanian menentukan ya arah masa depan demokrasi di Indonesia. Keberanian memulai babak baru bahwa siapapun yang berlaku curang dalam pilpres maka akan mendapatkan hukuman berupa tentu saja hukuman-hukuman yang dari kacamata demokrasi wajib dijatuhkan. Seperti contohnya diskualifikasi. Mudah-mudahan apa yang dituliskan Megawati itu memberikan penerangan kepada kita semua, utamanya kepada hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa inilah saatnya kita harus berani ya menunjukkan bahwa kita tidak takut ketika harus membela kebenaran, walaupun kebenaran tersebut coba dihalangi bahkan dengan tank dan senjata. Ya, begitu saudara sekalian. Keputusan MK tidak akan mengabulkan gugatan yang kalah. Oh, insya Allah tidak ya, insya Allah menang ya. MK putuskan diskualifikasi Gibran. Buzzer RP menghabiskan uang negara yang berasal dari pajak rakyat. Ini masalah nyali, salah benar sudah dipaparkan para ahli secara kasat mata dan telanjang. Ini bukan lagi menang atau kalah atau siapa yang bakal jadi presiden, tapi tegaknya demokrasi dan konstitusi. Itu saja saudara sekalian. Mudah-mudahan makin banyak tokoh masyarakat yang menyampaikan amicus curiae ya, sebagai amicus curiae, sahabat peradilan, friends of the court, untuk memberikan dorongan, dukungan, gesture, otot, keberanian kepada hakim konstitusi agar memutuskan perkara ini sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sesuai dengan apa yang memang berkembang dan
terjadi di masyarakat serta di ruang sidang pengadilan. Terlalu mudah bagi kita untuk menunjukkan bagaimana cawe-cawe Presiden Jokowi dalam pemenangan 02. Tapi masalahnya adalah apakah ada keberanian untuk mendiskualifikasi 02 atau setidak-tidaknya mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.